Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Istiqomah ini di channel YouTubeku. Nah, di video kali ini aku mau membawakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan kita, yaitu susu. Kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya susu? Tapi bagaimana sih penjelasan ilmiah dari susu? Nah, susu sendiri merupakan cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Tapi yang akan kita bahas bukan hanya susu seperti itu, tapi susu pasteurisasi. Kalau yang ini, apakah kalian sudah sering mendengarnya? Apa sih yang terlintas di benak kalian? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, susu pasteurisasi merupakan hasil dari proses pengolahan dengan menggunakan proses pasteurisasi. Sedangkan proses pasteurisasi sendiri merupakan proses pemanasan suatu bahan makanan selama waktu dan temperatur tertentu. Dalam hal ini memanaskan susu dengan menggunakan susu di bawah titik didih yang menyebabkan hampir semua mikrobia terutama mikrobia patogen akan mati. Bukan hanya itu, patogen seperti protozoa, kapang, dan hamir dan memperlambat pertumbuhan mikrobia pada makanan. Proses pasteurisasi menggunakan teknik pemanasan dalam prosesnya. Nah, sekarang ada beberapa tipe pemanasan atau teknik yang bisa dilakukan, yaitu pertama, teknik terminasi. Teknik terminasi merupakan proses pemanasan menggunakan suhu 63-65 derajat Celcius selama 15 detik. Yang kedua adalah low temperature long time, yaitu pemanasan dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga adalah high temperature short time, yaitu dengan pemanasan suhu 72-75 derajat Celcius selama selang waktu 15-20 menit. Yang keempat adalah ultra high temperature, pemanasan dengan suhu 135 derajat sampai 140 derajat Celcius selama beberapa detik. Yang terakhir adalah sterilisasi, teknik pemanasan dengan suhu 115 sampai 120 derajat Celcius selama selang waktu 20-30 menit. Dalam hal tersebut, proses pasteurisasi menggunakan teknik pemanasan low temperature long time dan high temperature short time. Low temperature long time atau pemanasan dengan suhu rendah selama waktu yang lebih lama, dan high temperature short time atau pemanasan dengan suhu tinggi dengan waktu yang hanya sebentar. Teknik pemanasan tersebut diambil karena dirasa teknik pemanasan tersebut sudah mampu mematikan mikrobia yang ada pada susu. Kemudian apa sih yang mengindikasikan proses pasteurisasi itu berhasil? Nah, pemanasan yang dilakukan dapat mematikan Mycobacterium tuberculosis dengan pemanasan bersuhu 63 derajat Celcius selama 30 menit tanpa mempengaruhi sifat kimia, fisik susu serta dapat menginaktivasi enzim. Enzim yang diinaktivasi adalah enzim fosfatase, termasuk di dalamnya adalah lipase dan protease. Kedua enzim tersebut kemungkinan dapat merusak susu. Jadi, enzim tersebut diinaktivasi untuk mendapatkan proses pasteurisasi yang baik. Sekarang kita akan masuk pada produk susu pasteurisasi. Nah, produk susu pasteurisasi merupakan produk susu cair yang dibuat dari susu dan krim yang digunakan langsung oleh kita sebagai konsumen. Kualitas produk susu pasteurisasi tentunya dipengaruhi oleh bahan mentah atau susu segar yang digunakan dan higienitas teknik yang digunakan memenuhi standar yang baik dan benar, sehingga produk tersebut mendapatkan kualitas yang baik. Produk susu pasteurisasi bisa kita konsumsi dalam masa simpan 12-21 hari terhitung dari masa pembuatan awal apabila kita menyimpan dengan teknik yang benar dan higienitas yang baik. Pada produk susu pasteurisasi, apabila terjadi kerusakan bisa dideteksi dengan cara 1. Kemasan yang menggembung berbeda dari kemasan standar awal. Yang kedua adalah bau dan rasa berasa asam.
Yang ketiga adalah produk mengental, yang keempat terjadi penggumpalan, dan yang kelima terjadi perubahan warna. Pada indikasi tersebut bisa diketahui dengan pengecekan langsung pada produk. Berikut produk susu pasteurisasi yang bisa kita jumpai. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang susu pasteurisasi? Aku tunggu komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.